saudaraku, pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua saja. Bersama kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir kedelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, gila. Cukup sampai di situ, saudara. Sudah kita melihat tentang, buat saya, cerita tentang Rut itu dan Naomi itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ya. Salah satunya adalah bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita butuh yang namanya pemeliharaan Tuhan. Ada amin, saudara. Dunia juga bisa pelihara kita, saudara. Ya. Dunia juga bisa pelihara kita. Makanya suatu saat saya merenung dan Tuhan sepertinya membukakan sesuatu sama saya. Ada orang-orang yang diberkati sama dunia. Ada orang-orang yang diberkati sama Tuhan, saudara. Dan bedanya apa, saudara? Bedanya apa? Orang-orang yang diberkati sama Tuhan tuh, berkat Tuhan itu terpelihara, terjaga. Tuhan jaga. Tuhan mengizinkan hal-hal yang jahat merebut berkat Tuhan dari hidup kita. Ada amin, saudara. Itu bicara tentang berkat Tuhan. Tapi berkat dunia, ya kita bisa dapatkan, tetapi nggak ada yang bisa jaga. Dan Tuhan nggak punya kewajiban untuk jaga apa yang dunia kasih sama kita. Ya. Dunia bisa kasih sesuatu sama saya dan saudara, tetapi bedanya bicara tentang penjagaan, bicara tentang apa ya, saudara, pemeliharaan Tuhan. Ya. Bagaimana kalau apa yang Tuhan beri kepada saya, ya, apa yang Tuhan beri kepada saudara, kalau Tuhan itu dari Tuhan, maka Tuhan juga punya kewajiban, bukan cuma hanya memberi, tetapi juga menjaga apa yang ada sama saya dan saudara. Ya, apa yang dipercayakan kepada kita itu Tuhan bukan hanya memberikannya, tapi Dia juga memagarinya dengan kuasanya yang ajaib. Ada amin, saudara. Ya, karena kalau ini tidak dijaga, Bapak Saudara, dunia bisa kasih, tapi dunia nggak bisa jaga. Dan dunia memang tidak mau jaga, dan dunia memang tidak mampu jaga. Dan ini akhirnya mengerikan buat kita. Nah, kita lihat di sini bagaimana bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Saya dan saudara butuh pemeliharaan Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Kita butuh pemeliharaan Tuhan, saudara. Tetapi ini, saudara, yang saya mau sampaikan, ini yang firman Tuhan mau bicara sama saya dan saudara. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, ya saudara. Rut dan Naomi mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan di mana? Ketika mereka ada di Bethlehem, ya. Itu yang pertama dulu yang jadi patokannya. Itu yang pertama dulu yang menjadi syarat utamanya. Mereka harus ada di Bethlehem Yehuda. Artinya apa? Tinggal di dalam Tuhan. Ada amin, saudaraku. Tinggal di dalam Tuhan dulu. Itu syarat utamanya. Kalau sudah mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, saudaraku, maka syarat yang pertama adalah tinggal dulu di dalam Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan hidup punya jarak sama Tuhan. Mereka balik di Bethlehem Yehuda. Disitulah kemudian mereka mengalami, saudaraku, pemeliharaan Tuhan demi pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya itu terjadi buat saya dan saudara. Kalau apa? Kalau hidup kita ada dalam Tuhan. Amin, saudaranya. Kalau kita tidak jauh dari Tuhan, kalau kita tidak punya jarak sama Tuhan, ini yang kita harus perhatikan. Ini yang harusnya jadi sebuah persyaratan. Itu menjadi sebuah sesuatu yang menjadi patokan dalam hidup kita. Kita harus bilang kepada diri kita, nggak boleh saya jauh dari Tuhan, nggak boleh saya jauh dari Tuhan. Tapi yang kedua, saudaraku, tidak kalah penting. Karena berapa banyak orang cuma berkata, saya tinggal dalam Tuhan, saya setia sama Tuhan, saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya nggak mau jauh dari Tuhan. Tapi bagian kedua ini nggak ada. Apa itu bagian yang kedua? Bagian yang kedua ini ayat yang kedua, saudara, saya bacakan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bagian yang kedua ini apa, saudara? Rut nggak mempertahankan gengsi.
Kadang-kala ya saudara, ketika situasi berubah, keadaan berubah, kita tetap mempertahankan gengsi kita. Memang ini memalukan. Kenapa? Ruth bukan pegawainya Boas. Ruth hanya ngambil apa yang serpihan-serpihan, yang tercecer. Saya ingat kalau dulu saya suka ke pasar pagi ya saudara, ya ngantar mama saya ke pasar pagi zaman dulu ya saudara. Suka ada orang-orang yang suka ngumpulin beras-beras yang jatuhan saudara. Ya. Suka ada ibu-ibu yang anak-anak kecil yang suka ngais beras-beras yang jatuhan, ya. Dikumpulin, kayak gitu, ya. Ruth tuh lakukan hal yang seperti itu kurang lebihnya, cuman ini dilandang. Mereka tadinya orang kaya, ya. Tadinya mereka orang kaya, orang berandal, orang yang berkecukupan. Tetapi kemudian ketika situasi berubah, maka Ruth harus ambil sebuah tindakan yang ekstrim mungkin, ya. Dan berapa banyak orang, enggak. Orang tetap mempertahankan gengsinya. Benar, saudara, gengsi itu harus ada juga di saat-saat, di tempat-tempat yang tepat, maka gengsi itu punya nilai. Gengsi kita itu di waktu yang tepat itu punya nilai. Tapi untuk yang seperti ini saya setuju dengan Ruth. Dia nggak boleh mempertahankan gengsi. Karena memang situasinya sudah nggak memungkinkan dia untuk mempertahankan gengsi. Kalau dia mempertahankan gengsinya, saudara, apa saudara? Dia kelaparan. Benar, ini sepertinya hina, tetapi ini halal. Ada orang yang memang nggak mau gitu, nggak mau terusik gengsi. Ketika pun situasinya sudah parah. Kita belajar, kita diajar ya saudara dari kisah ini saudara. Bagaimana Ruth saudara, dia mau turun sampai pada titik yang terendah. Jadi cuma ngais-ngais sisa-sisaan gandum yang jatuh. Saudara, kalau memang itu perlu saudara lakukan. Saudara lakukan hal-hal yang sepertinya itu hilang kehormatan, bukan kehormatan apa ya saudara, hilang gengsi saudara. Tapi kalau memang itu harus lakukan, ya. Selama itu halal, selama itu pekerjaan berkenan sama Tuhan, kenapa tidak? Ketimbang apa saudara? Ketimbang minta-minta, ketimbang maring-maring sama orang. Makanya saya ajar sama hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, daripada waktu terbuang banyak, ya, lalu kemudian mengharapkan orang kasih berkat, nanti buat proposal, nanti apa, ya, nanti cerita ngeluh sama orang, masih mendingan usaha, ya, pelihara ayam pelihara ikan pelihara apa yang bisa dijual, pelihara babi itu lebih terhormat, ya, itu lebih terhormat. Lalu kemudian ada orang-orang bilang, kan hamba Tuhan nggak boleh dagang. Beda lagi ceritanya. Lebih baik mana sudah dagang apa minta-minta? Ya, lebih baik mana menurut saudara, dagang, ya, pelihara babi udah gede dijual dapat duit. Ya, pelihara ayam, ya, nanam bawang, nanam cabai, ya, udah itu panen dijual dapat duit. Daripada apa? Daripada proposal ngeluh sama orang, minta belas kasihan orang, jadi memalukan Tuhan buat saya sesuatu. Ini bagian yang kedua, bukan cuma bicara tentang tinggal di Bethlehem Yehuda, bukan cuma tinggal di dalam Tuhan, tapi juga ada hal-hal yang harus saya dan saudara kerjakan, lakukan. Kalau memang situasinya genting, situasinya memang harus mengharuskan kita, maka kenapa tidak gitu saudara? Dulu ya saudara, ada orang-orang yang dulu waktu zaman Grab ya saudara, ada orang-orang yang isin, kenapa enggak gitu?
Ya. Kenapa enggak? Kenapa mesti malu kalau memang situasi mengharuskan kita melakukan itu, mengerjakan hal yang seperti itu? Halal. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang juga tidak kalah penting, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat yang ke-7, sama-sama kita baca ayat yang ke-7. Ini bagian-bagian yang sepertinya kurang rohani, tapi ternyata yang rohani itu seperti apa sih, Saudara? Ya. Kalau kita tidak mengimbangi yang rohani dengan yang jasmani, dengan sikap kita, maka itu jadi sia-sia. Ibadah kita, doa kita jadi sia-sia. Kalau apa? Kalau tidak ada tindakan. Makanya firman Tuhan bilang begini, iman tanpa perbuatan hakikatnya apa, Saudara? Mati. Ayat 7 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia. Nanti kalau sudah baca, ya Saudara, ada kalimat bilang begini, Ruth itu kerja dari pagi sampai petang. Dia nggak pernah kerja sebelumnya. Ini hebat. Dia nggak pernah kerja, tapi kali itu dia harus kerja. Kerjanya kerja kasar, mungut-mungutin, capek, tapi dia kerjakan terus, dia paksakan tubuhnya. Saya percaya dia paksakan tubuh. Dia nggak cengeng, dia nggak aduh pegel. Iya pegel, saya tahu, karena dia nggak biasa jongkok, Saudara. Nggak biasa jongkok. Sekarang dia mesti jongkok, dia mesti kayak gini, Saudara, ngambil kayak gitu. Itu aduh, boyok arah kabeh. Bahasa Spanyolnya. Tapi dia paksa. Kenapa? Harus dia lakukan. Dia pegel. Nggak mungkin nggak pegel. Ada kekuatan Roh Kudus. Enggak. Ada kekuatan ilahi yang menyertai. Pegel, boyok pada lara kabeh. Ya sudah. Bukan cuma rasa malu yang harus ditanggalkan, tapi juga aduh pada capek-capek. Harusnya dia kerja 3 jam yang sudah aduh. Dulu kalau saya lagi bangun rumah, ya Saudara, saya ceritanya pengen bantu tukang gitu. Ya, bawa adukan semen atau ikut ngayak atau apa, Saudara. Aduh, kerja 10 menit, 15 menit pada pegel kabeh. Ya, pada pegel kabeh. Liretnya lebih banyak daripada kerjanya. Kerjanya 10 menit, liretnya 2 jam. Ruth enggak. Ruth lakukan terus. Dia paksakan tubuhnya. Dia paksakan sampai pada titik yang paling maksimal. Kenapa? Karena memang dia harus lakukan. Mungkin Saudara sedang dituntut keadaan seperti ini. Udah jangan banyak mengeluh. Lakukan saja yang terbaik. Ada amin, Saudara. Lakukan yang paling maksimal. Capek sih badan, aduh, ya memang. Tapi sudah, saya percaya di dalamnya ada berkat Tuhan. Ada amin, Saudara. Di dalamnya pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam setiap apa yang dikerjakan oleh tangan saya dan Saudara. Nanti kalau Saudara melihat orang yang kayak gini nih, Saudara, dapatnya berapa coba, Saudara? Ruth dapat berapa waktu dia pulang? 36 liter. 36 liter itu banyak kan, Saudara? 36 liter. 36 liter itu 36 kilo kan? 36 kilo, bayangin 1 hari kerja. Artinya begini, kalau saya dan Saudara juga melakukan apa yang Ruth lakukan, yang kita dapatkan pasti maksimal. Ada amin, Saudara. Bukan cuma cukup buat makan. Ini nggak jaga gengsi, tapi juga tekun, rajin gitu, rajin terus paksakan. Aduh capek kabeh, pasti lemes dedes boleh, encok, aduh macam-macam. Dia juga udah bukan muda-muda banget, ya. Dia bukan anak-anak ABG atau umur 20 tahun, dan saya percaya dia udah umur berapa? Udah umur 30 gitu, 40 mungkin.
Udah mulai tua, udah mulai gampang pegel, tapi dia paksa. Mungkin ibu-ibu ya harus lakukan hal yang seperti ini. Sudah lakukan saja. Di dalamnya ada berkat Tuhan. Ada amin saudara. Bapak-bapak ya udah mestinya pensiun, tapi karena keadaan. Ini juga karena keadaan. Ya udah, lakukan saja sudah. Dan saya percaya di dalamnya ada berkat Tuhan yang Tuhan mau beri buat saya dalam setiap apa yang saya dan saudara kerjakan. Kalau banyak kita mempertahankan gengsi yang nggak perlu gitu, bukan di tempat yang nggak tepat, di waktu yang nggak tepat, tapi gengsi, isin mau kalau di dalam uang, aduh, benar ini memalukan loh sudah. Itu kayak kita ketemu sama orang ya saudara, kenalan kita di pasar pagi atau di pasar Kadoman tempat beras lagi ngais-ngais. Kayak apa coba kita melihat? Tapi memang situasinya, keadaannya mengharuskan saudara. Ini pelajaran yang saya katakan tadi. Kadang kalau kita ngeroh banget, bicara tentang aduh ya berharap Tuhan, iya. Tapi terus nunggu, ayo Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan, ayo curahkan berkat. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Jadi aneh. Ayo Tuhan, ayolah Tuhan, ayo. Aku berharap kepadamu, hanya kepadamu aku berharap. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Harusnya tangan kita bisa menghasilkan, harusnya tangan kita harus mengerjakan sesuatu, tapi kita enggak. Kita berharapnya apa? Tuhan menggerakkan orang, kirim sama kita. Tuhan menggerakkan anak, kirim sama kita. Tuhan menggerakkan saudara, kirim sama kita. Maaf saudara, nggak gitu saudara. Lihat Elimelek juga saudara, tapi enggak tuh. Mungkin Ruth juga, Naomi juga berharap seperti itu. Ada kerabat-kerabat yang datang lalu kasih berkat. Waktu mereka pulang nggak ada yang ngasih. Waktu Ayub miskin, saudara, ya, waktu Ayub jatuh. Tapi kemudian ketika Tuhan mau bangkitkan Ayub, Tuhan gerakkan orang-orang di sekitar Ayub untuk kasih modal sama Ayub, kasih duit sama Ayub. Nah dari duit itu diolah sama Ayub, diolah, jadi kaya raya lagi. Tapi ini nggak ada yang tergerak. Elimelek yang kaya raya juga sebetulnya nggak tergerak untuk bantu. Dia dengar, tapi dia nggak tergerak. Memang bukan itu caranya. Kadang kalau Tuhan mau melimpahkan berkat lewat apa? Lewat telapak tangan saya dan saudara sendiri. Ada amin saudara. Waktu kita bergerak, kita ngaduk-ngaduk, waktu kita sibuk-sibuk, waktu kita melakukan sesuatu ya, disitulah Tuhan curahkan berkatnya buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Disitulah waktu kita rada puyeng-puyeng, pribadi, ada pengalaman baru, usaha baru yang harus kita jalani saudara. Yang tadinya kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Saya dapat banyak kesaksian tentang yang begitu ya. Bingung, tapi terus maju. Akhirnya apa? Tuhan kasih hikmat bikin ini. Nanti Tuhan kasih hikmat begini modelnya. Nanti begini bungkusnya. Nanti begini ada apa caranya Tuhan, ada apa. Nanti Tuhan rasanya juga Tuhan kasih hikmat sama kita supaya rasanya tuh enak. Kalau kita masak, kalau kita bikin kue, tapi Tuhan gak suka dengan orang yang cuma diem, pelangga-pelongo, nunggu keajaiban, nunggu mujizat. Dan tanpa kita sadar kita lagi begini nih, maling. Kayak orang di depan tuh sudah ibu-ibu kerjanya begini. Gak enak banget saudara.
Itu yang namanya hidup terhina tuh kayak gitu, maaf saudara. Tapi kalau kita masih bisa menghasilkan walaupun nggak banyak, tapi saya percaya di dalamnya ada berkat Tuhan, ada amin saudara. 36 liter 36 liter yang Ruth bawa pulang pada waktu sore itu, saudara. Dia sudah ambil, dia sendiri olah, makan ya saudara ya. Memang nggak sampai 36 liter, yang semuanya dia dapat 36 liter. Tapi dia sendiri nggak mau nyusahin Boas, dia makan dari apa yang dia pungut, gandum yang dia pungut. Yuk kita sama-sama melihat ini dan memperhatikan ini dan belajar untuk merenungkan ini. Di saat-saat yang dimana situasi kritis, situasi harus mewajibkan kita untuk melakukan sebuah tindakan yang ekstrim, yang tidak biasa. Tapi memang kita harus lakukan, ya harus lakukan. Kita nggak bisa, aduh kendel, aduh mijit-mijit terus kepala, mijit-mijit. Betul, ada waktunya kita seperti, tapi jangan lama-lama, jangan lama-lama pasang koyo kiri kanan tengah, pasang koyo KB, ya. Sampai tangan dikasih koyo sudah, tangan apa? Puyeng tangan. Tahu sih, tangannya mancing angin. KB, ya. Kayak paling nggak juga orang juga tahu kita lagi puyeng gitu, karena bener nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama, jangan 3 hari mengkolon, 1 minggu mengkolon, sebulan mengkolon, waduh ya, lebih wajar sudah. Kalau 3 hari besok istri puyeng, ya puyeng, tapi jangan bulanan. Lalu kemudian nggak bisa ngelakuin, kau nggak bisa ngapa-ngapain, iya, masih ini, terus begitu. Ruth apa bahasa Ibraninya oyek, pulang datang dia bukan tanah airnya, dia asing di Bethlehem Yehuda, Moab tempat tinggalnya. Dia oyek, nggak ngerti apa-apa, pelangap-pelongo, tapi dia harus ambil, dia tahu dia harus ambil tindakan yang cepat, dia nggak boleh banyak kelamaan pelangap-pelongonya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Saudara. Puji Tuhan kalau saudara lagi keadaan aman-aman, puji Tuhan, itu yang di doa kita. Tapi kalau satu saat mungkin di satu peristiwa kita mengalami keadaan seperti itu, maka ingat firman ini, bahwa kita nggak boleh diem, kita nggak boleh memelas diri terus kelamaan. Ada sih nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Setelah itu bangkit, ada amin saudaramu. Setelah itu putar otak, setelah itu cari peluang. Ruth juga cari peluang, apa ya? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak punya pengalaman apa-apa. Ya udah, yang dia bisa aja. Toh itu nggak mencuri. Itu bukan perbuatan yang terhina, yang minta-minta sama orang. Dia nggak milih untuk minta-minta di pinggir jalan. Saya sih percaya zaman dulu juga sudah ada kali ya saudara, orang-orang minta-minta. Dulu saya ke Eropa, saya pikir Eropa itu maju, di Jepang itu maju bisa. Saya lihat ada orang minta-minta juga, saudara. Ada orang-orang yang minta-minta juga. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini, ayat 18, sama-sama kita baca ayat 18. Ayat 18, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada telah kenyang. Hebat saudara. Apa ya? Saya mau kasih judul apa ya saudara? Jujur tak? Jujur tak tahu membalas budi tak? Apa ya saudara? Banyak. Karena yang 36 liter itu tuh saudara, ya, yang 36 liter itu dia bawa pulang, ya, setelah dia ambil sedikit buat makan siang. Tadi siangnya tuh saudara, dia ambil, ya. 1 liter 1 kilo ya berarti banyak ya saudara. Satu orang tuh kalau makan berapa sih saudara? 1/4 tak? Hah?
se-on, ya se-on ya saudara. Berarti se-on berarti ya dia 36 liter juga ya saudara. Saudara bisa bayangkan nggak? Dia pulang capek, dia capek 36 kilo perempuan bawa, dia nggak bisa minta tolong orang, dia nggak bisa panggil Oguan waktu itu belum ada saudara. Oh iya belum ada ya saudara. Dia telepon juga belum ada ya saudara. Belum ada Oguan, belum ada Oye. Dia mesti pikul sendiri. Hebat ini perempuan, ini hebat, makanya Tuhan angkat sama dia. Hebat, dia pikul. Udah seharian capek, dia pikul 36 kilo. Udah dipikul bawa ke rumah, dia buat apa? Dia kasih sama mertua. Dia gak bilang begini, mah, kilo, masak ya, masak. Kalau yang 35 liternya dia simpen. Gua 1 minggu 35 liternya atau dia jual. Dia kasih sama mama, bukan mama bener, mama mertua. Keren banget. Pantes kalau Tuhan berkati dia, pantes kalau Tuhan angkat dia, pantes kalau dia jadi keturunan Yesus itu sudah pantes. Dia dimasukkan dalam silsilahnya Yesus itu pantes. Karena memang ini orang berkualitas. Bukan orang yang kemudian berdamai ketika sama-sama susah, tapi kalau sudah lebih berhasil, waduh ya diinjak sebelahnya. Bukan orang yang lupa diri, bukan orang yang sering lupa jasa. Aduh, saya melihat banyak pendeta-pendeta yang lupa jasa, lupa budi, nggak tahu diri. Betul, saudara. Ini orang saudara bawa 35,9 lah, oke saudara. Dia pikul sudah, itu berat loh. Berat. Istri saya bilang popot itu saudara 25 kilo. Hanipot itu. Gendut itu saudara. Itu kalau saya bawa naik ke depan, bawa mobil, itu ngap sudah setengah jalan, berhenti dulu. Napas kayak pengen hilang. Kalau gendong popot di depan saudara, dia juga udah kecekek kayak gitu saudara. Mesti 2 kali, mesti berhenti sekali baru jalan lagi. Nggak tahu berapa kali itu saudara kurut berhenti lagi. Hebat loh ya, hebat. Waktu dia pulang dia kasih sihir. Punya saya, ini punya mama mertua. Harusnya sih gitu saudara. Kalaupun kayak gitu cengli nggak? Cengli, benar. Kalau dia kasih 1 liter nih sama mamanya 1 liter, cengli. Enggak. Dia kasih ini mah. Ini hasil dari pagi sampai sore ini mah. Apa sih judul ini? Nggak terserah saudara lah. Jujur lah, ya, tahu berterima kasih lah, apa banyak. Yang dimana ini nih kadang-kadang nggak ada lagi. Ya, waktu kita itu kan hasil dari payahnya perut. Pantas kalau dia ambil semua, pantas. Tapi enggak, dia nggak lupakan mama mertuanya. Ya memang saya pernah bahas, ternyata ini Naomi ini mertua yang baik, ya. Ini mertua yang baik saudara, ya, kayak bantu juga sayang memang. Ini pelajaran yang indah, pelajaran yang yang kadang-kala ya betul kita perlu belajar tentang doa. Kita perlu firman tentang bersekutu sama Tuhan. Kita perlu pelajaran firman tentang hidup dalam iman. Itu saudara. Tapi pelajaran-pelajaran ini yang sepertinya sekuler, pelajaran-pelajaran sepertinya cuma apa ya, tentang etika atau tentang apa ya sudah, tentang
tentang kehidupan, pelajaran tentang kehidupan. Tapi ternyata penting juga untuk kita dengar. Karena kalau kita bicara tentang surga, iman, tapi pelajaran tentang kehidupan kita nggak lakukan, nol besar. Nol besar. Saudara akan tetap jadi orang yang gigit jari. Ketika engkau dalam kesusahan, engkau cuma bisa berdoa, Tuhan, tolong. Ketika Tuhan bilang bergerak, keluar rumah, ayo lihat, ada peluang, cari peluang. Engkau cuma, Tuhan, kirim Tuhan. Ketika orang jemput bola, orang sekarang, sistem sekarang dijemput bola, saudara. Lo tahu nggak? Nah, kita masih nunggu terus, udah pakai cara lama. Orang yang ngejar bola sama yang nunggu bola, siapa yang menang? Siapa yang dapat bola? Orang yang ngejar bola. Tuh saudara lihat Alfamart, tuh saudara lihat Indomaret, mereka tuh jemput bola. Orang sudah nggak usah jauh-jauh lagi pergi ke supermarket mana, di CSB, ya, mesti parkir, mesti turun jauh. Ini mah tinggal dekat rumah, biasanya kan dekat rumah itu. Itu minimarket itu nggak deketin tempat rumah penduduk. Ada sekarang pom bensinnya sekarang malah nggak deketin itu, udah nggak usah jauh-jauh lagi itu. Coba sekarang konsepnya beda. Nah, kalau saudara dunia aja ngerti konsep begitu. Orang percaya cuma bisa doa. Bukan saya hidup dalam doa. Saya ajar saudara tentang doa, sungguh. Tapi maksud saya nggak cuma di situ, nggak cuma kita udah buat sesuatu yang besar sekali kalau kita sudah berdoa. Setelah doa ada tindakan yang harus saudara buat. Bisa bilang amin, saudara. Setelah berdoa harus ada tindakan yang saudara buat. Setelah doa ada sesuatu yang saudara harus lakukan. Minta sama Tuhan, minta apa Tuhan, apa yang saya harus buat. Tapi keluar. Nanti Tuhan tunjukkan. Waktu sudah lihat, mata sudah lihat, kayak saya percaya kayak Ruti, saudaraku. Waktu dia keluar, dia berdoa, dia keluar. Apa ya? Begini, aduh nggak bisa. Begitu saya nggak bisa. Begini, aduh nggak bisa. Oh ini ada nih, ya. Ini ada nih, saya bisa. Cuman capek, udahlah nggak apa-apa. Saya bisa. Hasilnya hebat, hasilnya fantastis. 36 liter. Satu Eva sudah 36 liter satu Eva. Dia bawa pulang satu Eva. Tolong kita ya saudara, ya. Kita rindu pemeliharaan Tuhan terus terjadi buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Dalam situasi yang sulit sekali, ingat, bukan hanya berdoa, tapi minta hikmat Tuhan. Setelah Tuhan kasih hikmat sama kita, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan gampang memelas diri. Jangan gampang aleman. Kalau memang itu yang harus sudah lakukan. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati apa yang kita bekerjakan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.